Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelva Rizika Jusman dengan NIM 22005101. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester perencanaan program Diklat yang berjudul Kunjungan Pengelolaan Sektor Pertanian di Bidang Tanaman Hias. Di sini saya mengambil sebanyak 40 sampel dari warga Sumberwo. Ini langsung saja kita masuk ke informasi kondisi masyarakat. Yang pertama, kondisi masyarakat dari segi fasilitas pendidikan, yaitu di bidang formal ada SD, SMP, SMA, SMK, MTSN, MAN, dan juga sekolah formal yaitu bimbel, PAUD, dan TPA. Sumber mata pencarian dari warga Sungai ini yaitu sebagai pedagang, buruh, wira swasta, wirausaha, petani bunga, petani padi jagung, dan kuli bangunan. Potensi alam yang dimiliki yaitu berupa sungai Mintoro yang terkenal dengan air yang jernih dan juga sebagai tempat wisata bagi masyarakat Kota Padang maupun di luar Kota Padang. Kesehatan lingkungannya itu bisa dikatakan sehat karena desa ini termasuk desa yang lumayan terpinggir sehingga hanya sedikit kendaraan yang keluar masuk dan udara tetap segar dan sejuk di desa Sungai Dua ini. Kalau makanan gizi masyarakat bagusnya itu eh, masyarakat sadar akan kesehatan termasuk dengan gizi. Masyarakat sudah dari dulu berada di standar kesehatan. Adat istiadat yaitu adat istiadat di sini sudah lumayan terabaikan karena seiring perkembangan zaman. Tetapi para sesepuh atau pemangku adat tetap mengajarkan kepada anak-anak muda untuk dapat meneruskan warisan adat di desa Sungai Dua ini. Untuk kegiatan keagamaan, karena mayoritas warga Sungai Dua adalah Islam, kegiatan keagamaan di desa Sungai Dua itu selalu berjamaah. Lalu malam Jumat ada acara remaja masjid. Setiap hari raya Islam, warga sholat di masjid berjamaah. Oke, ada juga kegiatan keagamaan lainnya seperti Maulid Nabi, zakat fitrah, kurban, dan lain-lain. Lalu fasilitas ibadah terdiri dari masjid yang dekat dengan perkampungan dan TPA yang pastinya semua fasilitas di dalamnya juga sangat memadai untuk warga sekitar. Lalu aktivitas masyarakat yang menonjol yaitu kajian bulanan di masjid. Sayangnya berpartisipasi kebanyakan warga yang lansia atau dewasa. Sangat jarang dijumpai remaja-remaja yang ikut kajian ini. Lalu tabel berikutnya informasi dasar masalah kelompok sasaran. Yang pertama dari segi ekonomi itu kurangnya penghasilan yang dapatkan dari pekerjaan utama. Ini masalah individu. Masyarakat itu rata-rata masyarakat miskin memiliki gaji yang bahkan tidak mencapai UMR Kota Padang. Dari segi budaya itu kurangnya minat masyarakat terhadap adat dan budaya yang ada. Dari segi masyarakatnya kurangnya kesadaran atau kepedulian terhadap adat dan budaya asli setempat dan tidak adanya antusias dari masyarakat sekitar. Lalu dari segi pendidikan, individu yaitu tingkat pendidikan individu yang masih rendah dan kurangnya motivasi untuk belajar. Sedangkan yang masyarakat, mayoritas pendidikan masyarakat Sungai Dua adalah tamat STTA. Hal tersebut berpengaruh pada keantusiasan warga untuk mengikuti kelas khusus tertentu. Lalu di segi kesehatan, berupa kurangnya kesadaran akan pentingnya untuk membakar sampah, tidak membakar sampah di pengaruh karena menjadikan polusi udara. Keamanan, setiap individu sadar akan keamanan di lingkungan tersebut. Karena warga sangat menjaga keamanan di lingkungan. Sosial, ketergantungan ekonomi masyarakat pada hasil panen dan kesenjangan sosial antar warga. Karena masyarakat bergantung pada hasil panen, mengakibatkan kesenjangan sosial karena hasil panen yang terkadang tidak menentu. Lalu politik, kurangnya antusias warga ikut serta dalam pemilihan perangkat desa dan kurangnya antusias menjadi perangkat desa. Lalu kosongnya kursi pada perangkat desa ini mengakibatkan macetnya info-info dari lurah maupun dari camat. Tahap selanjutnya itu identifikasi kebutuhan belajar kelompok masyarakat. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikuasai. Dengan catatan, pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikuasai itu pengelolaan budidaya tanaman hias guna mengoptimalkan sektor pertanian yang ada di Sungai Dua. Yang kedua, sumber-sumber belajar yang mendukung kebutuhan belajar masyarakat, yaitu sumber belajar yang mendukung kebutuhan belajar masyarakat itu pusat pelatihan, video pembelajaran, fasilitator yang ahli dalam bidang tersebut. Pada tabel 7, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terkait butuhnya pengelolaan sektor pertanian di bidang budidaya tanaman hias. Identifikasi institusionalnya itu pemerintah daerah dan dinas pertanian. Rekomendasi program yang saya
rekomendasikan itu melakukan penyuluhan dan pelatihan secara berkala tentang pembudidayaan tanaman hias ini. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap polusi udara akibat membakar sampah yang berlebihan. Lembaga pendidikan masyarakat, remaja sekitar, dan dinas kebersihan lingkungan. Rekomendasi program yang akan saya jalankan itu pelaksanaan kegiatan minim asap yang digerakkan bersama dengan remaja sekitar dan didukung oleh dinas lingkungan. Yang ketiga, kurangnya keaktifan anak remaja dalam acara adat di desa Sungai identifikasi institusionalnya itu organisasi pemudahan remaja masjid. Rekomendasi program yang akan saya ingin lakukan itu melakukan dengan menyampaikan manfaat dan nilai-nilai positif serta memberikan rekomendasi program yang menarik agar anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan. Tabel 8, pemilihan berdasarkan skala prioritas yang akan saya prioritaskan di sini yaitu kurangnya keterampilan mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya tanaman hias. Karena keterampilan ini mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya tanaman hias untuk membantu perbaikan ekonomi di masyarakat isu ini. Lalu tabel rencana pendidikan. Karena masalah yang saya ambil tadi kurangnya keterampilan mengelola sektor pertanian dalam bidang budidaya tanaman hias untuk membantu perbaikan ekonomi masyarakat di Sumbawa yang terlibat itu dinas pertanian dan beberapa perangkat desa dalam menunjang keberlangsungan kegiatan. Rekomendasi programnya penyuluhan dan pelatihan secara berkala tentang pembudidayaan tanaman hias. Desain programnya itu poinnya aja sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada warga belajar dalam mengelola sektor pertanian khususnya dalam bidang budidaya tanaman hias. Hasil yang diharapkan dalam jangka pendek yaitu warga belajar memperoleh pemahaman dasar tentang bagaimana cara pengolahan tanaman hias dan bagaimana cara pengembangannya dengan benar. Hasil yang diharapkan dalam jangka panjangnya yaitu dapat memberikan peningkatan penghasilan keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan pada warga Semeru. Target yang diharapkan yaitu program ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sektor pertanian di bidang tanaman hias yang akan memberikan dampak baik terhadap perekonomian masyarakat di Semeru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.